Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas statistika, definisi, dan ruang lingkupnya. Statistik adalah data atau kumpulan data baik dalam bentuk angka maupun bilangan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Dari statistik adalah angkanya, misalnya nilai matematika, jika data tersebut adalah termasuk pada data kuantitatif. Jadi statistik itu datanya, sedangkan untuk statistika adalah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan metode, baik teknik atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data atau menyajikan data atau menganalisis data sampai menarik kesimpulan sampai menginterpretasikan data. Jadi statistik itu adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Jadi itu perbedaan antara statistik dan statistika. Selanjutnya pengelompokan ruang lingkup statistika. Jadi tugas statistika itu umumnya dikategorikan dalam 4 opsi, yaitu pertama mengumpulkan data, dan kedua menyajikan data, dan ketiga menganalisis data, dan yang terakhir adalah interpretasi data. Dari 4 tugas ini itu dibedakan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistik deskriptif itu meliputi pengumpulan data dan penyajian data, sedangkan inferensial menganalisis data dan interpretasi datanya itu. Selanjutnya ada namanya statistika kualitatif dan kuantitatif. Statistika kualitatif biasa disebut dengan statistika non parametrik. Statistik ini lebih banyak berguna dengan statistika deskriptif. Nah, kekuatan analisis pada statistika ini berupa deskripsi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, sedangkan perhitungan sederhananya itu hanya dipakai sebagai pendukung informasi. Sedangkan untuk statistika kuantitatif atau parametrik itu merupakan kegiatan statistika ini mengolah data yang diperoleh dari pengolahan data, menghitung. Statistik ini lebih berhubungan ke inferensial, lebih dianalisis nantinya. Kekuatan analisis berhubungan dengan numeric atau angka yang dipakai sebagai dasar mengolah atau menerima hipotesis, pengujian atau uji banding atau regresi atau linearitas, itu masuknya ke statistika kuantitatif. Contoh kegiatan statistika inferensial. Misalkan seseorang ingin menganalisis tentang perbandingan prestasi belajar kelas A dan kelas AB. Misalnya ada penelitian tentang mengenai meningkatkan hasil belajar atau prestasi siswa kelas A dan prestasi kelas B. Nantinya dengan metode tertentu, maka ya kelas B dan metode sudah biasa ekspositor atau metode ceramah, setelah itu melakukan perbandingan ini termasuk kegiatan statistika inferensial. Atau menentukan pengaruh model pengolahan data kelas A dan kelas A. Misalnya kelas A memakai metode kooperatif, ada tidak pengaruh basic belajar kelas A itu tersebut, dan pengaruhnya itu positif atau negatif. Maka kalau ada pengaruhnya, maka seberapa besar pengaruhnya, maka itu namanya kegiatan statistika inferensial. Misalnya di dunia akademi sipil, misalnya menentukan perbedaan
kekuatan beton campuran A dan campuran B. Misal ada mahasiswa ingin melakukan penelitian dengan komposisi beton campuran A dengan campuran B, atau memakai styrofoam atau dan lain-lain, itu campurannya A dan campuran B itu komposisi tertentu, maka ada perbedaan enggak. Ini termasuk kegiatan statistika inferensial. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Maka statistika deskriptif yaitu bagaimana proses pembelajaran pada masa COVID. Misalnya bagaimana sih pembelajaran mahasiswa di prodi tertentu pada masa COVID-19 di tahun ini, di kegiatan online, atau bagaimana metode pembelajarannya. Maka itu termasuk metode statistik deskriptif. Atau ingin mengetahui deskripsi bencana alam, nah itu termasuk statistika deskriptif. Atau bagaimana ujian ketika di masa pandemi sekarang ini merupakan contoh daripada statistika deskriptif. Nah, beberapa manfaat dari statistika saya sedikit menyampaikan secara perinci, yaitu salah satunya itu melakukan tugas akhir skripsi atau tesis atau disertasi. Mata kuliah statistika sangat penting karena berguna untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis, menginterpretasi data ketika menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Statistika di dalam metodologi penelitian beberapa kegunaan bisa menyusun model teoritis, perumusan masalah, pengembangan alat pengambilan data. Bisa apakah data itu perlu diambil? Misalnya wawancara, observasi, itu perangkatnya apa aja, seperti alat tulis dan lain-lain. Jadi ketika wawancara itu tidak semata-mata ngomong aja, tidak jelas. Kita harus disusun pertanyaan-pertanyaan, makanya kita perlu namanya briefing dulu ketika kita melakukan sesuatu apa. Misalnya kita mengambil data melalui metode wawancara. Selanjutnya